kami ingin menyampaikan terkait dengan penangkapan terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Pajak menjadi tulang punggung penerima negara untuk menopang pembangunan nasional, seperti kita ketahui seperti itu, dan pembiayaan berbagai layanan publik. Maka integritas sistem perpajakan menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Karena setiap penyimpangan dalam pengelolaan pajak secara langsung akan mendegradasi penerimaan negara sekaligus berdampak pada hak masyarakat atas kualitas layanan publik yang layak. Jadi APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara ini secara garis besar terbagi dua, yaitu pendapatannya dan belanjanya. Tidak ada dua sisi ya. Dari sisi pendapatannya, salah satunya adalah dari pajak. Dan ada juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya. Nah, dari sisi pajak ini, seperti mungkin kalau rekan-rekan sekalian membaca bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah menyatakan di dalam bukunya bahwa ada kebocoran. Gitu ya. Ada kebocoran pada saat penerimaan ya, atau pendapatan. Nah, pendapatan ini salah satu yang bocor ini adalah di pajak seperti ini. Jadi uang masuk sebelum masuk ini ke kas negara, kemudian bocor di sini tidak masuk ya. Jadi dalam bukunya Paradok Indonesia itu dijelaskan salah satunya seperti itu, sehingga ini akan menjadi kerugian ya bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena negara tidak bisa menggunakan anggaran tersebut secara maksimal karena dari awalnya pintu masuknya itu sudah bocor. Sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar melalui pajak, baik melalui pajak penghasilan PPH maupun pajak bumi dan bangunan PBB. Oleh karena itu, mufakat jahat untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar ke kas negara adalah tindak pidana korupsi yang tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam skala besar, namun juga mencederai keadilan fiskal. Ketika masuknya sudah bocor, tadi kan ada dua sisi. Ketika penggunaannya, belanjanya juga, ini hal yang biasa kalau belanja itu, sering ya, kita melakukan penanganan perkaranya, misalkan pembangunan infrastruktur dan lain-lain yang menggunakan dana dari APBN atau APBD yang kemudian pada saat pelaksanaannya itu bocor, dalam hal ini dipotong atau diambil secara tidak sah oleh oknum-oknum. Nah, ini sisi belanjanya. Nah, kalau yang saat ini dari sisi pendapatannya, awalnya gitu, sisi masuknya seperti itu. Modus-modus korupsi oleh oknum pegawai Ditjen Pajak bekerja sama dengan konsultan dengan mengurangi pajak atau kepentingan pribadi sudah sering kali terjadi. Celah kerawanan ini harus dilakukan perbaikan yang lebih serius agar penerimaan negara tidak bocor terus. KPK mengimbau kepada wajib pajak agar tidak segan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengalami adanya dugaan praktik-praktik pemerasan. Jadi ya ini antara petugas pajak dengan wajib pajak ya, di sana bertemunya di sana. Gitu ya. Sehingga terjadilah kong kali kong gitu ya. Meeting of mind-nya ada di sana. Nanti akan kita jelaskan di depan. Dengan catatan bahwa wajib pajak tidak dalam posisi berusaha untuk meminta pengurangan. Hal ini sebagai bentuk pengawasan sekaligus aksi nyata dalam menjaga kedaulatan keuangan negara. Oleh karena itu, penindakan yang dilakukan oleh KPK ini diharapkan memberikan efek jera dan peringatan tegas bagi para pihak agar tidak mencederai amanah sekaligus hak negara. Adapun kronologis perkaranya sebagai berikut. Pada hari ini, hari Minggu ya, tanggal 11 Januari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan penangkapan kepada para terduga pelaku
tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Awalnya pada bulan September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan periode 2023. Jadi periode wajib pajak ini, PT WP ini melaporkanlah untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2023, dilaporkan di tahun 2025. Atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara, ya. Nah, ini karena kantornya ini berada di Jakarta ya, di wilayahnya gitu, di wilayah kantor KPP Madya Jakarta Utara melakukan pemeriksaan guna menelusuri adanya potensi kekurangan bayar. Jadi ini sudah dibayar tapi dicek ulang, kemudian ada potensi kekurangan bayar pajak bumi dan bangunan tersebut. Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar 75 miliar. Jadi setelah dihitung ya oleh tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara ini, bahwa PBB untuk PT WP ini kekurangan, gitu ya, kurang membayar 75 miliar, seperti itu ya. Atas hasil pemeriksaan awal tersebut, PT WP kemudian mengajukan beberapa kali sanggahan. Jadi disampaikanlah dari pemeriksa ini kepada PT WP, Anda ya kekurangan bayar 75 miliar. Nah kemudian dari PT WP melakukan sanggahan. Menurut perhitungan PT WP, itu jumlahnya tidak 75 miliar gitu ya. Ini juga bahwa saudara AGS, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak all in. Jadi ini turun-turun terus ini. Jadi ada disampaikan 75 miliar. Kemudian disanggah tidak 75 miliar, gitu kan? Sampailah turun, gitu ya, oleh saudara AGS ini bahwa ya sudah, Anda PT WP membayar all in sebesar 23 miliar. 23 miliar ini dibagi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, dan dia juga ya oknum ini minta pi sebesar 8 miliar, jadi dijumlahkan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, dari 75 miliar ini ya, tadi disampaikan di awal hasil pemeriksaannya 75 miliar kurang bayarnya, kemudian disanggah, turun lagi, disampaikan, disanggah, dan terus seperti itu sampai terakhir menjadi 15 miliar ya. Dari 75 miliar jadi 15 miliar. Berarti ada kebocoran sekitar atau ada bargaining di situ ya, tawar-menawar di situ, turun 60 miliar. Hilang 60 miliar kan, seperti itu. Nah, atau sekitar 80% ya. Jadi yang hilang itu sekitar 80%. 60 miliar dari 75 miliar. Nah, atas penurunan tersebut ya, si oknum ini, AGS ini minta bagian gitu ya, minta bayaran ke PT WP ini 8 miliar, seperti ini ya. Jadi all in yang dimaksudkan itu bahwa dari 23 miliar, 8 miliar untuk pi ya saudara AGS, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Yang 8 miliar ini yang diminta ini akan dibagikan ya, dibagikan gitu ke para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Namun demikian PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee-nya 4 miliar. Nah, permintaan fee-nya pun yang 8 miliar ini kemudian ditawar juga nih sama PT WP ini. Nggak sanggup dia bayar fee 8 miliar, sanggupnya hanya 4 miliar, seperti itu. Nah, kemudian pada bulan Desember 2025, setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP
dengan nilai pembayaran pajak bagi PTWP 15,7 miliar. Nah, tadi kan bargainingnya 23 miliar all in. Jadi 15 miliar untuk kekurangan pajaknya, 8 miliar permintaan fee-nya. Ya gitu, karena si oknum ini sudah nurunkan ya, dari 75 miliar turun sampai 15. Tapi akhirnya di Desember dikeluarkanlah surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya yang isinya bahwa PTWP itu kekurangan bayar 15,7 miliar. Jadi sesuai kan, artinya ya beda sedikit lah dengan dari 15 miliar ke 15,7. Artinya memang benar dari awal ya, pemberitahuan awal 75 miliar ini, kemudian secara administratif, jadi ini kan ada suratnya gitu, itu 15,7 miliar. Nilai tersebut turun ya, 59,3 atau sekitar 60 miliar ya, atau tadi 18% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang sangat signifikan. Harusnya kalau berpatokan kepada hasil perhitungan awal, ya potensi awal itu 75 miliar, berarti sudah hilang. Tadi seperti di sampingnya sudah hilang, kehilangan negara itu sekitar 80% ya, seperti itu. Untuk memenuhi permintaan fee dari AGS pada Desember 2025, PTWP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT NBK yang dimiliki oleh saudara ABD selaku konsultan pajak. Jadi begini, perusahaan juga kan punya pembukuan. Nah, untuk mengeluarkan fee, ini kan bukan bagian dari sesuatu yang bisa dibukukan gitu. Dibukukan atau keluar bisa pertanggungjawabkan secara akuntansi. Nah, untuk itu maka dibuatlah pengeluaran fiktif di perusahaan itu. Jadi perusahaan ini, PTWP ini seolah-olah bekerja sama dengan konsultan pajak, dengan perusahaan konsultan gitu. Ya, dalam hal ini adalah PT NBK. Jadi PTWP ini seolah-olah meng-hire PT NBK. Ini perusahaan ini adalah perusahaan konsultan ya, konsultan pajak, dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PTWP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut, di PTWP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya, konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS, ya, yang walaupun minta di awalnya adalah 8 miliar, ya, seperti itu. Selanjutnya pada Desember 2025, PT NBK mencairkan dana komitmen fee sebesar 4 miliar yang kemudian ditukarkan ke dalam mata uang dolar Singapura ya. Jadi uang 4 miliar tadi dari kasnya PTWP setelah dibayarkan ya, fiktif itu, pekerjaan fiktif ke PT NBK, kemudian di PT NBK ditarik seluruhnya, karena memang pekerjaannya kan tidak ada. Nah, yang 4 miliar ini kemudian ditukarkanlah dari mata uang rupiah ke mata uang Singapura dolar ya. Seperti itu. Kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan secara tunai oleh ABD. ABD itu tadi kan yang di-hire. Ini konsultannya PT WP ya, konsultannya. Kemudian kepada AGS. Jadi ABD menyerahkan uang 4 miliar tersebut kepada AGS dan ASB selaku tim penilai KPP Madya Jakarta Utara di sejumlah lokasi di Jabodetabek. Dari penerimaan dana tersebut pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak lainnya. Jadi uang 4 miliar tersebut yang sudah dalam bentuk mata uang asing kemudian dibagi-bagi kepada beberapa pihak ya di Dirjen Pajak ya. Pada proses pendistribusian ini, tim KPK kemudian bergerak melakukan penangkapan kepada para terduga pelaku
yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi pada hari Jumat hingga Sabtu dini hari, yakni tanggal 9 sampai 10 Januari 2026 dengan mengamankan 8 orang. Ya, jadi yang diamankan pada saat tertangkap tangan itu ada 8 orang, yaitu Saudara DWB, Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Saudara HRT, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Jakarta Utara, Saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Saudara ASB, Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara, Saudara ABD selaku Konsultan Pajak, konsultannya PT WP, kemudian Saudara PS, Direktur SDM dan PR PT WP, kemudian Saudara EY selaku staf PTWP, dan Saudara ASP selaku pihak swasta lainnya. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai 6,38 miliar dengan rincian sebagai berikut. Uang tunai sebesar 793 juta, uang rupiah ini, uang tunai dalam pecahan Singapura dolar 165.000 atau setara dengan 2,16 miliar rupiah, dan logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai 3,42 miliar. Nah, perlu kami jelaskan di sini, tadi kan pemberiannya 4 miliar. Nah, tapi yang kita amankan sekitar 6,3 miliar. Lebih. Nah, ada pertanyaan pasti, Pak, yang diberikan yang di deliver 4 miliar tapi ini. Nah, pada saat kami melakukan penangkapan, nah, didapat juga beberapa bukti, ya. Dalam hal ini ada logam mulia, kemudian juga uang yang lain dari para tersangka, gitu ya. Pada saat ini masih terduga, ya, pada saat diamankan. Itu yang kemudian diakui oleh para terduga tersebut memang itu juga diperoleh dari hal yang sama, gitu ya. Hal yang sama tapi dalam waktu yang lampau. Jadi dari tempat lain. Jadi tidak hanya dari PTWP ini saja, gitu. Jadi dari beberapa wajib pajak yang lainnya. Sehingga itu juga merupakan bagian dari tindak pidana yang lain, tidak hanya ini. Jadi kami kemudian mengamankannya seperti itu. Selanjutnya dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2001-2006, setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah para penyelidik, kemudian penyidik meyakini bahwa ada peristiwa pidananya, dalam hal ini peristiwa pidana korupsi, kemudian dinaikkan ke penyidikan. Selanjutnya terhadap tadi barang-barang yang diperoleh pada saat tertangkap tangan, kemudian dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ini sudah penyidikan ya, pemeriksaan kepada saksi-saksi, dan berdasarkan kecukupan alat bukti, dalam hal ini ada paling tidak 2 alat bukti, ya, itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama Saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, yang kedua Saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, yang ketiga Saudara ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara, yang keempat Saudara ABD selaku Konsultan Pajak, dan yang kelima Saudara EY selaku Staf PTWP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hari ini sampai dengan 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara, Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan terhadap Saudara ABD dan Saudara EY selaku pihak pemberi disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, pasal 13
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Sementara terhadap saudara DWB, saudara AGS dan saudara ASB selaku pihak penerima disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 12 huruf B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru. Jadi rekan-rekan, karena perkara ini terjadi dalam masa transisi, terjadinya di bulan Desember. Kemudian dilakukan penangkapan, tertangkap tangannya di bulan Januari ya, setelah tanggal 2. Artinya KUHP-nya baru, KUHP-nya juga baru. Jadi ada masa transisi sehingga digunakan pasal-pasal pada undang-undang yang lama dan kemudian juga undang-undang yang baru. Selanjutnya tentunya kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kedeputian Penindakan akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kedeputian Pencegahan untuk melakukan pencegahan dan juga perbaikan sistem pada KPP Madya di Jakarta Utara dan akan berkomunikasi dengan Dirjen Pajak pada khususnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jubir. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap terkait dengan penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, di mana KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Waskon KPP Madya Jakarta Utara, saudara ASB selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara, saudara ABD selaku konsultan pajak dan juga saudara EY selaku staf PT WP. Yang selanjutnya kepada para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, mulai hari ini 11 Januari hingga tanggal 30 Januari 2026. Baik teman-teman media, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kami akan menampilkan barang bukti yang disita dalam kegiatan tertangkap tangan ini. Barang bukti yang ditampilkan pada kesempatan ini yaitu uang tunai dalam bentuk rupiah senilai 793 juta rupiah, kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura senilai 165.000 atau setara dengan 2,16 miliar. Yang ketiga, barang bukti dalam bentuk logam mulia seberat
1,3 kg atau senilai dengan nominal 3,42 miliar rupiah. Barang bukti ini diamankan dari sejumlah pihak. Yang pertama dari AGS, yang kedua diamankan dari ASB, kemudian DWP, HRT, dan juga saudara EY. Selain barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti dalam bentuk BBE atau barang bukti elektronik. Tentu nanti akan dilakukan ekstraksi untuk melihat informasi-informasi yang ada di dalamnya.